Selamat malam, Romo, Ramani, Bapak, Ibu semua yang berbahagia. Semoga kekuatan Dhamma selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan kusala karma, karma baik kita, mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, karuna, mudita, dan upeka. Jumpa lagi di Zoom or YouTube Dhamma Metta Jember dan Dhamma Televisi pada malam hari ini meditasi online bersama. Acara ini diselenggarakan oleh Wihara Metta Jember dan Wihara Banyuwangi yang dibimbing oleh Bhikkhu Titayano Mahatera pada hari ini Rabu 13 April 2022 pukul 19.00 sampai dengan 21.00 WIB, DSO Season 3, episode 15. Sebelumnya, kami akan menyapa Bante terlebih dahulu ya. Selamat malam, Bante Titayano. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Wandami Bante, sehat ya Bante? Ya. Silakan moderator berikutnya. Ya, berikut kita akan langsung masuk ke susunan acara. Pertama, akan dimulai dengan petunjuk partisipan. Yang kedua, pembacaan Dhammapada. Yang ketiga, Namakara Patha. Yang keempat, profil singkat narasumber. Kemudian pengantar meditasi, latihan meditasi, dokumentasi, tanya jawab, patidana, Namakara Patha, informasi atau pengumuman, dan penutup. Petunjuk bagi partisipan. Partisipan posisi on kamera dan mic dalam kondisi mute atau off. Acara berlangsung plus minus selama 120 menit. Partisipan dipersilakan untuk memilih posisi duduk yang sesuai. Pengantar meditasi dan latihan meditasi oleh pembimbing dalam durasi kurang lebih 45 menit dan acara tanya jawab dalam durasi 45 menit. Partisipan dipersilakan bertanya pada saat sesi tanya jawab dengan raise hand atau via chat yang disampaikan ke operator pertanyaan. Partisipan hanya diperbolehkan mengajukan satu pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal kota dengan pertanyaan singkat dan jelas sesuai dengan materi. Ya, baik, berikutnya. Baik, kita akan langsung masuk Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Yesa. Karena itu silakan Saudari Yesa. Pembacaan Dhammapada Bhikkhu Waggo Syair 365. Salabhang natimanya nanye sang pihayang care anye sang pihayang bhikkhu samadhing nadigacchati, yang artinya hendaklah ia tidak mencela apa-apa yang telah ia peroleh. Juga hendaklah ia tidak merasa iri terhadap apa yang telah diperoleh orang lain. Seorang biku yang merasa iri terhadap apa yang diperoleh orang lain tidak akan dapat
mencapai perkembangan dalam samadhi. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudari Yesa. Berikutnya, kita akan langsung masuk ke nama Karapata. Silakan, operator. Nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namastami Supakripanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Ya, berikut tadi kita sudah buka dengan nama Karapata. Berikutnya kita akan langsung masuk ke profil singkat narasumber. Silakan operator. Ya, berikut narasumber kita, Biku Kitayano Mahatera dengan penhabisan Biku atau Upasambada dengan nama penhabisan Titayano, tempat penhabisan Wat Bovoranives Wihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penhabisan 4 Juli 1999 pukul 09.23 WIB dan nama penahbis beliau Prapuagama dengan nama guru penahbis Tan Chogun Prawidur Dhamma Bond. Berikutnya kita akan langsung memanggil Bante Titaniano, ya. Ya, Bante, selamat malam Bante. Ya, selamat malam. Ya, semuanya. Ya, baik, saudara-saudari sekalian. Sesuai rencana, sesi meditasi bersama kita bersama Dhamma Metta Jember itu akan sebanyak 6 episode. Dan hari ini adalah episode terakhir dalam sesi ini, dalam musim inilah. Dalam sesi terakhir ini, kita akan mencoba untuk berbincang-bincang tentang samatha vipassana. Kemarin kita lebih banyak membahas tentang satipatthana. Jadi kalau meditasi Buddhis memang kita bisa, menurut saya, kita bisa memandangnya dari beberapa perspektif. Satu perspektif adalah kita hanya menyatakan meditasinya itu adalah meditasi satipatthana. Jadi kita tidak membedakan samatha atau vipassana. Pokoknya menegakkan sati terhadap 4 hal yang sudah dirumuskan dalam Satipatthana Sutta. Kemudian ada lagi, ya, cara pandang yang kedua adalah melalui perspektif samatha dan vipassana. Tentang pembagian samatha vipassana ini, ya, ada yang mengatakan, oh sebetulnya di dalam Tipitaka tidak disebutkan tentang samatha vipassana. Tapi sebetulnya kalau kita telusuri, itu ada muncul istilah samatha dan vipassana. Cuma memang penafsirannya itu bisa macam-macam. Secara harafiah, samatha itu berarti ketenangan. Vipassana itu melihat secara berbeda. Ya, melihat secara berbeda. Maksudnya itu melihat anicca, dukkha, dan anatta. Jadi ada yang mengatakan bahwa sebetulnya yang namanya yang disebutkan di dalam
di dalam Tipitaka yang berhubungan sama samatha vipassana itu adalah menyatakan bukan suatu metode latihan meditasi, tapi itu lebih merujuk ke kondisi batin, di mana samatha itu merujuk ke batin yang sudah tenang, lalu kalau vipassana itu mengarah ke batin yang sedang mengamati berbagai fenomena Dhamma. Ya, kemudian perspektif yang lain dari samatha vipassana adalah menyatakan bahwa samatha itu adalah suatu metode, vipassana itu adalah suatu metode. Perspektif yang terakhir ini yang sekarang lebih banyak dianut oleh umat Buddha di seluruh dunia. Walaupun ya belakangan sudah mulai muncul perspektif yang pertama, yaitu bahwa itu hanya menunjukkan suatu keadaan batin, ya, di mana batin itu tenang, ya, untuk samatha, lalu batin yang mengamati berbagai fenomena Dhamma dari perspektif anicca, dukkha, dan anatta. Ya, sekarang ya saya menggunakan perspektif yang secara tradisional dianut belakangan, yaitu mayoritas dianut oleh umat Buddha, yaitu bahwa memandang samatha dan vipassana itu sebagai suatu metode meditasi. Jadi apa perbedaan samatha dan vipassana? Secara umum dikatakan bahwa dari segi objek meditasi, untuk samatha itu objek meditasinya itu lebih banyak ke konsep. Sedangkan kalau vipassana itu paramattha dhamma, bukan konsep. Ya, kalau di dalam Abhidhamma, paramattha dhamma diterjemahkan sebagai kebenaran yang paling hakiki, ultimate reality, atau realitas yang paling hakiki. Sedangkan kalau objek dari samatha itu panyati atau konsep. Ya, misalnya, ya saya ambil contoh, kalau samatha itu kita masih ada atas, bawah, kepala, tangan, kaki, ya, masuk keluar, misalnya anapanasati. Ya, anapanasati ya kita memandangnya kita melihat aspek masuk keluarnya. Nah, masuk keluar itu adalah suatu konsep. Ya, titik sentuh, ya, di mana titik sentuhnya. Nah, itu adalah konsep. Nah, kalau sama-sama anapanasati, kalau misalnya kita melihatnya secara vipassana dari paramattha dhamma, itu kita mengamati anapanasati itu dari aspek ininya, sentuhannya. Jadi kita tidak peduli tempatnya di mana, pokoknya kita tahu ada sentuhan. Nah, itu adalah latihan anapanasati ala vipassana. Sedangkan kalau latihan anapanasati ala samatha, itu kita mengamati napas, kita melihatnya masuk keluarnya napas, kita mengamati titik sentuhnya, ya. Nah, itu adalah samatha. Ya, kemudian bagi mereka yang latihan samatha sudah mencapai tahap tertentu, nanti akan muncul nimitta. Nah, nimitta itu juga adalah konsep. Ya, nimitta adalah konsep. Jadi oleh karena itu masing-masing orang mempunyai nimitta yang berbeda-beda. Karena bergantung pada sanya dia, ya, persepsi dia. Ya. Nah, itu perbedaan pertama dari segi objek. Ya, saya ulangi, samatha objek meditasinya itu adalah konsep. Ya. Sedangkan kalau vipassana objek meditasinya secara umum paramattha dhamma. Ya, tentu saja ada sejumlah pengecualian. Kemudian dari segi posisi meditasi. Posisi meditasi untuk samatha boleh dikatakan hampir semuanya itu adalah meditasi duduk. Terutama kalau misalnya dikatakan dia memasuki jhana gitu. Ya, memasuki jhana ya harus duduk, ya. Harus duduk. Ini menurut Wisuddhimagga, ya. Kemudian kalau untuk vipassana itu boleh dengan posisi apapun. Ya, boleh dengan posisi apapun.
Eh, Misalnya duduk, berdiri, berjalan, berbaring, ya itu bisa. Atau sambil melakukan aktivitas yang lain, itu bisa kita melakukan wipasana. Sedangkan kalau samatha secara umum hanya duduk. Walaupun memang ada sejumlah guru meditasi samatha itu mengajarkan, oh waktu jalan pun itu mengamati keluar masuknya napas. Tapi itu bukanlah posisi yang paling ideal. Posisi yang paling ideal itu adalah duduk. Duduk diam. Itu untuk latihan samatha. Nah, itu posisi. Ya, posisi. Perbedaan antara samatha dan wipasana. Kemudian dalam hal pencapaian, kalau samatha itu pencapaian tertingginya itu adalah pencapaian jhana. Sedangkan kalau pencapaian tertinggi dari wipasana itu adalah kesucian. Ya. Nah, itu kira-kira perbedaan antara samatha dengan wipasana. Ya. Lantas, ya jadi saat ini di dunia ini ya di dunia ini cukup banyak guru meditasi ya. Ada yang mengajarkan samatha dulu baru wipasana. Tapi kebanyakan langsung mengajarkan wipasana. Ya. Kedua-duanya ya secara secara kitab suci itu mempunyai landasannya. Ya. Misalnya dalam Yuga Nada Sutta, ya, kalau nggak salah Bante Ananda dia ada mengatakan bahwa ada 4 cara untuk mencapai tingkat kearahatan, tingkat kesucian paling tinggi. Satu adalah samatha, lalu wipasana, lalu yang kedua wipasana, lalu samatha, lalu yang ketiga samatha dan wipasana, lalu yang keempat, nah ini agak unik ya, agak unik. Coba saya bacakan atau saya bacakan sutta ini yang bagian tentang ini samatha wipasana. Ya. Jadi dalam sutta tersebut dikatakan, siapa saja awuso, baik biku maupun bikuni, yang menyatakan pencapaian kearahatan di hadapan saya, semua itu melalui satu atau yang lain dari keempat cara ini. Apa saja keempatnya? Dalam hal ini awuso, sambiku, pertama, mengembangkan wipasana yang didahului dengan samatha. Maksudnya itu ya samatha dulu baru wipasana. Yang kedua, mengembangkan samatha yang didahului dengan wipasana. Wipasana dulu baru samatha. Lalu yang ketiga, mengembangkan paduan samatha wipasana. Magga atau jalan dihasilkan berkat pengembangan paduan samatha wipasana. Yang keempat, selain itu awuso, pikiran sambiku menjadi terkendali dari kegelisahan terhadap dhamma. Ya, maksudnya itu ya ada yang menafsirkan ya setelah mempelajari dhamma ya batinnya yang semula gelisah itu menjadi tenang. Ya. Ada satu waktu awuso di mana di dunia ini juga batin ini menjadi berdiri kokoh, tenang, manunggal, terpusat. Ia mengikuti atau mengembangkan, mengakrabi magga atau jalan itu. Dengan mengikuti, mengembangkan, mengakrabi magga atau jalan itu, belenggu ditinggalkan. Nafsu laten dilenyapkan. Ini kira-kira kutipan dari Yuga Nada Sutta. Ya. Jadi bisa sah-sah saja ya. Jadi ada yang mau latihan samatha dulu lalu wipasana, lalu yang mau wipasana dulu baru samatha, sama-sama wipasana dan samatha. Lalu yang ketiga ya belajar teori dulu, dari sana baru bisa mencapai ketenangan batin, lalu mencapai tingkat kesucian. Lalu ya itu kira-kiranya. Nah, sekarang di dunia ini ada beberapa guru meditasi yang cukup terkenal ya di kalangan Buddhis yang
apa yang mengambil pendekatan secara samatha dulu baru vipassana itu adalah misalnya Pak Oksiadau, ya, jadi beliau mengajarkan dulu melakukan samatha dulu, baru melakukan vipassana. Sedangkan guru-guru meditasi yang lain, misalnya Mahasi Sayadaw, kemudian siapa lagi, Sun Lun Sayadaw, ya, Mogok Sayadaw, itu mereka semua mengembangkan vipassana dulu. Ya, kalau seperti Ajahn Chah mungkin ya beliau adalah samatha dan vipassana sama-sama jalan. Kemudian untuk ya kita akan coba satu-satu untuk melihat guru vipassana yang ada, ya. Karena kalau guru samatha ya Pak Oksiadau itu di Indonesia juga sudah cukup terkenal, ya. Ya, saya tidak akan lebih detail ke sininya. Ya, guru-guru vipassana yang ada di Myanmar. Ya. Kalau di Thailand itu guru meditasinya itu terutama dari garis Ajahn Man. Ya, Ajahn Man lalu menurunkan ke Ajahn Chah, lalu Ajahn Tet, ya. Kemudian ke Ajahn Mahabua, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Myanmar itu memang guru meditasinya itu lebih banyak, lebih variasi juga, lebih variatif. Ya, yang pertama yang paling terkenal dan paling awal masuk ke Indonesia itu adalah metode yang dikembangkan oleh Mahasi Sayadaw. Ya, beliau lahir tahun 1904, meninggal tahun 82. Mulai mengajar meditasi kalau nggak salah sekitar tahun 40-an. Ya, kalau nggak salah sempat ke Indonesia juga. Nah, jadi metode yang dikembangkan oleh beliau yang terakhir ini, ya, yang terakhir ini itu adalah mengamati kembang kempis perut, ya, untuk waktu meditasi duduk. Ya, mengamati kembang kempis perut, terutama dari aspek gerakan perutnya, ya, dorongan yang ada di dalam di dalam perut, ya, untuk menggerakkan perut itu menjadi kembang kempis. Nah, itu yang diamati. Kemudian juga metode ini juga banyak menggunakan cara labeling, ya, misalnya kalau sedang berpikir, ya disebut dikasih label langsung, label berpikir mengangkat, ya, dan lain sebagainya. Itu ciri dari meditasi ini. Kemudian juga dalam hal meditasi jalan, misalnya secara umum ya sangat pelan, lalu ya meditasi jalannya sangat pelan. Tapi sebetulnya ini ada yang mengatakan sebetulnya awalnya tidak pelan seperti itu. Awalnya jalannya biasa saja. Nanti saya akan kasih lihat juga nonton video bagaimana awalnya itu meditasi jalan dari metode Mahasi ini. Ya, ada videonya. Ya, itu Mahasi Sayadaw. Lalu beliau mempunyai beberapa murid yang terkenal, misalnya Upandita Sayadaw, Ujanaka, Ukundala, dan Usilananda. Itu Upandita sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Ukundala juga sudah meninggal sekitar 10 tahun yang lalu, Ujanaka masih hidup, ya, Usilananda juga sudah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Ya. Ya, kalau sampai saat ini kalau nggak salah Ujanaka masih kadang-kadang masih ke Indonesia. Mungkin sejak pandemi sudah tidak lagi karena usia beliau juga sudah sangat lanjut. Jadi bagi yang mau berlatih meditasi, ya metode Mahasi itu bisa mungkin ke Bakom, ya, Yayasan Satipatthana Indonesia. Kemudian ya ini Upandita. Kemudian
eh, guru meditasi Vipassana yang terkenal lainnya itu adalah Suemin Seadao. Beliau sebetulnya adalah muridnya Mahasi Seadao, tapi metode meditasi yang dikembangkan itu sangat berbeda. Ya, jadi tidak ke kembang kempis perut, ya, lebih ke penegakan sati. Ya, mirip-mirip metodenya Ajahn Chah. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya Sun Lun Seadao. Nah, Sun Lun Seadao ini dia metode meditasinya itu agak unik, ya. Walaupun namanya Vipassana, walaupun namanya Anapanasati, tapi Anapanasatinya itu agak unik, yaitu Anapanasati dengan napas yang berat, ya, napas yang berat dan dalam. Ya, nanti kita akan lihat videonya. Ya, nanti kita bisa lihat videonya dan apa? Ya, jadi waktu Anapanasati ya perhatiannya ke ujung hidung, ya, ke sentuhan napas di ujung hidung. Kemudian keunikan lainnya lagi adalah bahwa setelah berlatih Anapanasati sekitar 45 menit, lalu sisa waktunya 45 menit atau 2 jam selanjutnya itu adalah mengamati sensasi di tubuh. Dan karena selama sesi meditasi selama 1,5 jam atau 2,5 jam itu para yogi tidak dibolehkan untuk mengubah posisi sehingga biasanya sensasi yang ada itu adalah sakit. Jadi mengamati sakit. Ya. Nah, beliau ya meninggal tahun 1952. Ya, sampai saat ini jenazah beliau masih bisa dilihat ya di kampung halaman beliau, ya. Dan ya jenazah beliau itu tidak rusak setelah meninggal, tidak diawetkan secara khusus juga. Ya, sekarang kita bisa lihat ya, jenazahnya masih ada di sana. Kemudian ada lagi yang namanya Mogok Seadao. Ya, Mogok Seadao ini dia terutama metodenya itu adalah mempelajari Paticca Samuppada. Ya, mempelajari Paticca Samuppada, lalu dikatakan dari pemahaman terhadap Paticca Samuppada, maka ini seseorang akan mencapai kesucian. Jadi ini mirip sama apa yang diceritakan di dalam Yogananda Sutta yang keempat. Setelah memiliki pemahaman yang baik terhadap Dhamma, batinnya itu menjadi tenang, akhirnya mampu melihat anicca, dukkha, dan anatta, dan akhirnya mencapai kesucian. Jadi boleh dikatakan metode mogok meditasi ini cukup unik karena selama retretnya itu kebanyakan waktu hanya digunakan untuk mendengarkan ceramah, tidak untuk meditasi. Meditasinya itu sehari hanya 3,5 jam dan objeknya itu adalah pancakanda. Jadi bagi pemula ya pengamatan terhadap pancakanda ini kadang-kadang juga agak membingungkan. Ya, membingungkan. Ya, jadi tapi beliau mempunyai murid yang banyak. Ya, kalau di Myanmar sendiri itu cabang-cabang Mahasi Sayadaw itu paling banyak, mungkin lebih dari 200. Kalau yang cabang dari Mogok itu bisa lebih dari 100. Ya, tapi kurang dari 200. Ya, jadi beliau termasuk yang cukup populer di Myanmar. Meninggalnya tahun 62. Sudah cukup lama. Kemudian yang guru meditasi lainnya ya Goenka. Goenka di Indonesia punya cabangnya ya di Gunung Gelis kalau nggak salah ya. Dhamma Jawa namanya pusat meditasinya. Ya, beliau metode meditasi beliau itu adalah ini mengamati ya sensasi dari kepala sampai ke kaki, ya, berulang-ulang terus, ya. Itu untuk tahap pertama, walaupun nanti dalam tahap selanjutnya ada latihan Satipatthana juga, ya. Tapi untuk tahap pertama mengamati sensasi dari ujung kepala sampai ke kaki, ya, atau mereka menggunakan istilah Wedana, ya.
yang meninggalnya tahun 2013. Kemudian ada lagi yang Lady Seadao. Lady Seadao itu dikatakan sebagai bapak Vipassana di Myanmar. Ya, dia yang konon dia yang menghidupkan kembali metode meditasi Vipassana. Kemudian ada Taung Pulu Seadao, mungkin di Indonesia tidak begitu terkenal. Ada Webu Seadao. Webu Seadao ini di Myanmar sangat terkenal, ya, karena beliau termasuk keras ya dalam pelaksanaan winaya dan kehidupan kebikuan secara umum. Ya, konon beliau tidak berbaring, juga mungkin tidak tidur. Ya, guru dari Goenka itu adalah U Ba Khin. Nah, U Ba Khin ini dia adalah juga murid dari Webu Seadao. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya, U Ba Khin sedang menghadap ke Webu Seadao. Ya, U Ba Khin ini adalah guru dari Goenka. Ya. Kemudian yang terakhir ya U Jotika. Nah, ini beliau tidak begitu terkenal dan beliau juga tidak mempunyai pusat meditasi sendiri, tapi beliau keliling dunia untuk mengajarkan meditasi. Metode beliau itu sangat mirip sama metode yang diajarkan oleh Syekh Umin Seadao, yaitu penegakan sati. Ya, penegakan sati terhadap semua aktivitas maupun semua fenomena batin. Ya. Itu kira-kira guru-guru meditasi yang ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat videonya. Ya. Cuman suaranya nggak ada kayaknya Bante. Jadi kalian lihat metode meditasi jalannya itu jalan biasa saja. Beliau ada muridnya Mahasi Sayadaw. Ini adalah Mahasi Sayadaw. Ini beliau sedang meditasi jalan. Oke, ya. Berikut kita akan sebentar.
Ya, baik. Eh, itu kira-kira metode apa? Metode Sun Lun Seadao. Sebentar. Ya, ya itu sedikit perkenalan tentang metode meditasi yang ada saat ini. Ya, ya kebanyakan memang itu adalah mulai dengan vipassana. Ya, jadi sehingga ya namun mudah-mudahan melalui acara ini kita mempunyai sedikit gambaran tentang apa yang ada saat ini di kalangan meditasi Buddhis. Ya, saya pikir untuk hari ini ya sampai di sini dulu sedikit pengantar meditasi. Ya, kita akan segera masuk ke sesi berikutnya yaitu meditasi bersama. Jadi sama seperti sebelumnya bahwa kita akan melakukan meditasi relaksasi dulu, ya meditasi relaksasi. Setelah itu baru kita ke anapanasati. Ya baik, kita siap-siap. Ya. Ya, duduk bersila dengan badan yang tegak tapi rileks. Ya, menyadari seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Seluruh tubuh dirasakan ya rileks. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Termasuk geraham, ya, kedua gigi hanya dikatupkan secara ringan saja, bersentuhan, ringan menyentuh. Ya. Kedua pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Kedua telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor.
Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Termasuk geraham dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Ubun-ubun dirasakan rileks, kendor. Dahi dirasakan rileks, kendor. Muka dirasakan rileks, kendor. Bagian belakang kepala dirasakan rileks, kendor. Leher dirasakan rileks, kendor. Seluruh kepala dirasakan rileks, kendor. Pundak dirasakan rileks, kendor. Kedua tangan dirasakan rileks, kendor. Dada dirasakan rileks, kendor. Punggung dirasakan rileks, kendor. Perut dirasakan rileks, kendor. Pinggang dirasakan rileks, kendor. Pinggul dirasakan rileks, kendor. Paha dirasakan rileks, kendor. Lutut dirasakan rileks, kendor. Betis dirasakan rileks, kendor. Pergelangan kaki dirasakan rileks, kendor. Telapak kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh kaki dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan
rileks, kendor. Seluruh badan dirasakan rileks, kendor. Sekarang mengucapkan di dalam hati, ya, Buddho, 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 Buddho. Perhatian ditujukan ke pengucapan di dalam hati ini. Telinga juga seolah-olah mendengarkan suara pengucapan ini. Buddho, Buddho. Silakan lanjutkan.
Sekarang perhatian ditujukan ke keluar masuknya napas.
Ya, meditasi selesai. Baik, Muramani, Bapak Ibu semua, bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetik di kolom komentar melalui Zoom atau YouTube atau melalui via raise hand. Ya, baik Bante, sekarang kita sudah masuk penanya Bante. Ini dari Nalita Delina Bante. Wandami Bante, izin bertanya, apabila seseorang meditator mengalami berbagai sensasi di tubuh yang dikatakan bahwa sensasi di tubuh bisa berjumlah seratusan atau bahkan lebih. Apakah ini merupakan kemunduran atau kemajuan untuk meditator Bante? Apakah suatu saat sensasi di tubuh yang dirasakan jelas dalam aktivitas di kehidupan sehari-hari akan hilang dengan sendirinya? Teknik meditasi apa yang dibutuhkan meditator seperti ini Bante? Anu Monana Bante? Menurut saya tidak usah terlalu dihiraukan. Ini sensasi jenis apa? Pada dasarnya untuk secara umum bisa dikatakan sensasi apapun yang muncul pada saat meditasi itu diabaikan saja. Maksudnya itu setelah mengetahuinya ada sensasi ini, lalu kita kembali lagi ke objek meditasi semula. Jadi sensasi-sensasi seperti itu tidak usah menjadi objek meditasi, kecuali kita mengikuti metode meditasi tertentu. Tapi secara umum kalau misalnya kita menggunakan anapanasati, maka kalau muncul sensasi di tubuh itu setelah mengetahui adanya sensasi itu, ya kita kembali ke napas. Ya. Kemudian kalau sensasi itu masih bertahan pada saat kita sudah selesai meditasi, nah itu juga bergantung pada sensasi jenis apa. Tapi secara umum lagi bahwa umumnya itu sensasi itu akan berhenti atau sensasi itu akan hilang kalau kita sudah selesai meditasi. Ya, kalau misalnya sensasi itu masih bertahan, ya perlu tahu lagi sensasi apa itu, dan itu perlu dikonsultasikan secara langsung kepada guru meditasi yang bersangkutan. Kira-kira itu jawabannya, ya. Ya, jelas ya. Baik, berikutnya kita langsung masuk ke via raise hand. Saudari Esther, silakan meng-on videonya dan meng-unmute suaranya. Kami persilakan. Pandani Bante, apakah cukup untuk seorang yogi hanya melakukan meditasi saja tanpa mempelajari tentang sutta dan tidak memahami abhidhamma? Perlu juga mempelajari, maksud itu membaca-baca sutta. Ya, itu seringkali itu bisa membantu dalam meditasi kita. Karena setelah membaca sutta, batin kita, secara umum batin kita itu akan menjadi lebih tenang. Kemudian di samping itu kita juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terhadap dhamma secara teoritis. Ya. Jadi oleh karena itu, ya kalau misalnya mempunyai kesempatan untuk membaca sutta, boleh, bagus. Ya. Kemudian terhadap abhidhamma, pengetahuan dasar tentang abhidhamma, ya tidak perlu terlalu dalam, itu juga akan sangat bagus untuk meditasi kita.
Karena ada sejumlah fenomena di dalam meditasi itu bisa dijelaskan dengan baik oleh Abhidhamma. Oleh karena itu, kalau misalnya kita memiliki sejumlah pengetahuan dasar tentang Abhidhamma, itu akan membuat kita mampu memahami ya apa yang terjadi dalam meditasi kita, apa yang terjadi dalam pengalaman meditasi kita, apa yang kita alami dalam meditasi kita. Itu jawaban saya. Bante, apakah Bante ada rekom suta apa yang Semua jenis suta apapun. Ya. sekali Bante? Boleh juga membaca Dhammapada. Dhammapada juga bagus. Ya, Dhammapada juga. Ya. Sehari cukup 1 syair atau 2 syair begitu. Ya, itu sudah lumayan. Bante, dalam vipassana, apakah kita bisa mengamati tentang kejijikan? Seperti kalau di Samanta kan kita merenung seperti mayat ya Bante. Kalau di vipassana bagaimana mengamati tentang kejijikan? Tidak, tentang kejijikan itu biasanya itu dilakukan di dalam samatha. Ya, jadi di dalam vipassana pada dasarnya ya kita mengamati paramatha dhamma. Sedangkan yang namanya kejijikan biasanya itu yang kita amati itu adalah konsep ya tentang jasmani kita. Ya, tentang paru-paru, tentang isi perut dan lain sebagainya, atau tentang jenazah, ya, mayat begitu. Nah, itu semua adalah konsep, ya, bukan paramatha dhamma. Sehingga itu biasanya dilakukan dalam konteks samatha, bukan vipassana. Sadu. Makasih Bante. Cek. Ya, Bante, terima kasih Bante atas jawabannya. Berikut ada pertanyaan dari Tio Silva. Nama budaya Sotihotu Bante. Bante, saya boleh tanya anu mulana sebelumnya. Misalkan saya mau berdana atau menolong atau membantu. Saya awalnya mau karena ada pikir kalau orang itu dikit-dikit minta lagi, dikit-dikit minta lagi kepada dia. Saya berkata pada orang tersebut, kebetulan saya ada tukang di rumah. Tapi karena takut kerjaannya mungkin nanti dia bisa jadi komplit, jadi dia nih kebetulan dia ada tukang di rumah, tapi karena takut nanti dia kerja kurang maksimal, nanti dia bisa dikomplain kemudian dibatalkan. Apakah dia bijaksana ya Bante? Apakah berdana yang tulus bijaksana itu seperti apa maksudnya Bante? Terima kasih Bante jawabannya. Bisa diulang pertanyaannya? Ini kronologinya seperti ini Bante. Misalnya dia mau berdana atau menolong. Dia awalnya berpikir kalau misalnya orang itu bisa, dia sudah tolong nanti minta lagi intinya. Kemudian dia berkata kepada orang tersebut, pernah waktu itu pas dia nggak ada di rumah nih, dia lagi kerja nih. Terus dia dikomplain, dia dibatalkan gitu tuh. Jadi dia minta tolong. Siapa ya? Ini Tio Silva. Jadi intinya tuh orang minta tolong ke dia, kemudian dia batalkan karena dia memang sibuk gitu. Nah pertanyaannya, apakah dia bijaksana Bante? Kemudian pertanyaan keduanya adalah, apakah berdana yang tulus bijaksana itu menurut Bante seperti apa? Ya, saya singkat seperti itu Bante, kurang lebih gitu. Ya, jadi kita memang berdana itu perlu disertai juga kebijaksanaan. Ya. Dan pada dasarnya ya juga kita berdana itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalnya kita mau berdana dan kita mampu
kita juga merasa bahwa objek, maksudnya orang yang menerima dana kita itu memang layak untuk menerimanya, dan atau orang tersebut setelah menerima dana ini itu bermanfaat bagi dirinya, maka ya kita bisa saja berdana. Tapi kalau misalnya kita lihat dana yang kita diberikan kepada orang tersebut, kalau misalnya malah itu disalahgunakan, bisa saja kita tidak usah berdana. Nah, karena kembali lagi bahwa kita perlu berdana dengan bijaksana. Jadi terhadap kasus yang tadi diceritakan tadi, karena itu sepertinya agak terpotong-potong dan saya tidak tahu secara lengkap begitu, ya oleh karena itu saya tidak bisa menjawab secara secara terarah. Saya hanya bisa menjawab secara umum saja. Ya, prinsipnya itu kalau kita mau berdana, sesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, kalau misalnya kita memang sudah merasa tidak perlu berdana, atau kita merasa bahwa kita berdananya itu hanya sampai jadi tidak usah juga dipaksakan kalau misalnya memang belum kemampuannya belum sampai di sana. Maksud itu kemampuan dalam hal ini adalah kuantitas yang diberikan. Ya. Kira-kira jawabannya memadai? Ya. Ya, tadi saudara saya bacain Yosyuha. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh silakan ditulis lagi di kolom komentar, karena memang ya pertanyaannya agak terpotong-potong, maksudnya agak terpotong-potong. Saya juga mencoba menafsirkan dengan bahasa saya sendiri juga. Jadi kalau misalnya memang ada yang pertanyaannya kurang tepat, boleh ditulis lagi di kolom komentar. Oke, baik Bante. Saya sedikit penasaran ya Bante, ya kita berbicara soal meditasi ini Bante. Itu kenapa waktu biku tuh memakai objek asubha bawana dan berakhir dengan bunuh diri Bante? Dan kenapa sampai detik ini tidak ada disarankan untuk memakai asubha bawana Bante? Ya, menurut pandangan Bante bagaimana Bante? Gini, jadi ceritanya suatu saat Sang Buddha mengajarkan asubha bawana. Lalu setelah itu, kalau nggak salah ada 500-an biku yang setelah mendengarkan pengarahan meditasi secara asubha bawana itu, lantas mereka berlatih asubha bawana. Lalu setelah itu muncul kejijikan terhadap tubuh mereka sendiri, sehingga ada yang bunuh diri, ada yang minta pihak lain membunuh dirinya karena mereka merasa jijik dengan badan ini. Mereka merasa hidup ini tidak ada artinya. Ya. Buat apa memiliki tubuh ini? Udah mati saja. Ya. Jadi akhirnya mereka ini bunuh diri atau minta pihak lain membunuh mereka. Setelah itu Sang Buddha melakukan penyendirian selama, kalau nggak salah 3 bulan atau sebulan begitu, tidak mau diganggu. Lalu jadi setelah Sang Buddha mengajarkan ini, Sang Buddha melakukan penyendirian, sehingga ketika para biku bunuh diri atau saling membunuh ini, itu beliaunya tidak diberitahu, karena beliau mengatakan tidak mau diganggu. Waktu sudah keluar, baru beliau diberitahu oleh Bante Ananda, lalu akhirnya beliau mengajarkan lagi kepada para biku mengubah objek meditasinya dari asubha menjadi anapanasati. Nah, mungkin ada yang bertanya, emangnya Sang Buddha dikatakan kan maha tahu, ya? Kenapa dikatakan itu beliau tidak tahu bahwa
dengan mengajarkan asubha ini para biku itu bisa berakibat seperti itu. Apakah beliau tidak tahu? Ya, sebetulnya justru Sang Buddha tahu. Ya, jadi ceritanya itu gini. Sang Buddha melihat dengan mata batin beliau bahwa ke-500 biku ini karena karma lampau mereka yang hidup sebagai waktu itu sebagai rombongan pemburu, ya, jadi sehingga mereka banyak melakukan pembunuhan terhadap binatang-binatang yang ada di hutan. Jadi mereka ini ya karena karma mereka itu matang, ya, dan matang dalam hampir waktu yang bersamaan, berarti mereka akan meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan, 500 biku ini. Nah, jadi supaya para biku, supaya mereka-mereka ini yang akan segera meninggal ini mempunyai bekal yang cukup sebelum, maksudnya itu mereka bisa mengembangkan batin mereka sebelum keburu meninggal, sehingga Sang Buddha mengajarkan meditasi asubha ini. Ya, paling tidak sebelum meninggal itu mereka sudah punya bekal tertentu gitu, sehingga dalam kelahiran yang akan datang mereka bisa terlahir di alam yang lebih baik. Akhirnya Sang Buddha mengajarkan ini asubha ini. Lalu ini kan peristiwa ini pasti akan terjadi. Nah, kalau misalnya peristiwa ini terjadi di mana para biku itu akan meninggal, lantas kalau Sang Buddha masih ada di masa itu, Sang Buddha masih bisa ditemui begitu, bisa jadi mungkin pihak lain ya yang non Buddhis itu bisa mencela Sang Buddha. Ini kok katanya Buddha kok tidak bisa melindungi muridnya yang begitu banyak dari kematian. Jadi akhirnya beliau ya ini menyatakan ya beliau akan menyendiri. Nah, selama menyendiri itu tidak mau diganggu, ya, dan peristiwa meninggalnya 500 biku itu terjadi pada saat Sang Buddha sedang menyendiri. Ya. Dan ya diharapkan dengan cara demikian ya pihak lain tidak bisa mencela tidak mempunyai alasan untuk mencela Sang Buddha, karena memang itu karma yang harus pasti akan terjadi, harus terjadi ya, walaupun Sang Buddha sakti gitu, ada sejumlah karma itu tidak bisa dihindari ya, karma berat yang tidak bisa dihindari itu harus terjadi walaupun Sang Buddha dikatakan mempunyai kemampuan yang hebat begitu, tetap yang namanya karma tidak bisa dilawan. Jadi ya akhirnya ya peristiwa itu terjadi juga, tapi ya paling tidak para biku yang meninggal itu mereka sudah memiliki bekal yang cukup bagus ya. Sehingga mereka dalam kelahiran berikutnya itu terlahir di alam yang lebih baik. Itu kira-kira alasannya ya. Ya, terima kasih Bante. Sebelum masuk ke raisannya ini, Bante, saya sedikit penasaran Bante ya. Mungkin saya ini coba saya tanya terakhir. Berarti Bante, di antara para biku yang mempraktekkan asubha bawana itu, tidak ada yang mencapai kesucian arahat ya Bante ya? Setahu saya tidak. Di antara 500 pemburu ini yang dalam kelahiran lampaunya itu pemburu. Ya. Seingat saya itu tidak ada. Tidak ada. Sebetulnya sampai saat ini pun masih asubha bawana itu masih diajarkan. Ya, cuma memang ya karena pengalaman itu ya biasanya guru meditasinya itu biasanya diwanti-wanti bahwa perlu lebih hati-hati kalau mengambil asubha bawana. Jadi jangan sampai terlalu terlalu over begitu sehingga ya muncul keinginan untuk bunuh diri atau apa begitu. Ya. Jadi itu perlu diawasi oleh guru meditasi yang kompeten. Ya. Tapi ya kalau misalnya merasa perlu melakukan asubha bawana ya tidak usah juga gara-gara ini itu terlalu takut juga ya. Ya biasa-biasa saja ya.
Ya, itu. Ya, terima kasih Bante. Berikutnya ini ada yang resen Bante, Saudara Dita Dama, silahkan untuk meng-open video dan unmute. Oh iya, terima kasih host. Malam Bante. Bante, perkenankan saya ada pertanyaan Bante. Bante di Tripitaka kan ada nasihat Sang Buddha. Ini ada hutan gubuk di bawah pohon, bermeditasilah agar tidak menyesal di kemudian hari. Kalau nggak salah, saya lupa lengkapnya, kalau nggak salah apa yang telah seorang guru yang telah mengajarkan kepada muridnya, maka berlatihlah sekarang. Tetapi kok kalau di Mahaparinibbana Sutta, nasihat terakhir Sang Buddha itu Waya Sangkara Anicca Appamadeta Sampadeta. Berkenaan ini menyinggung pertanyaan minggu kemarin Bante. Kan ini ada indriya samwara, sati, sama jagara. Nah, appamada ini masuknya kemana Bante dalam hal ini? Dan apa hubungannya dengan pelatihan kita sebagai meditasi untuk seorang yogi Bante? Mohon dijelaskan Bante dalam hal ini. Terima kasih Bante. Ya, dalam Abhidhamma maupun dalam Atthakatha, appamada ini sinonim dengan sati. Ya, appamada, ya, tidak lengah. Itu sinonim dengan sati. Itu kira-kira jawabannya, singkat. Sinonim dengan sati. Nah, dalam hal ini untuk memunculkan sati ini memang kelihatannya walaupun katanya mudah gampang, tapi kenyataan praktikumnya itu dalam keseharian itu sangatlah tidak mudah. Jadi kalau dalam hal ini kita seorang yogi, meditator, kita berlatih ini sebenarnya dalam keseharian ini waktu kita mengamati satu objek meditasi. Jadi ini saat ini kita kembangkan dulu, setelah berkembang baru bisa diaplikasikan dalam keseharian hari kan Bante. Karena kan memang kita tidak terbiasa. Biasanya kan maklum saja kita sebagai makhluk yang masih berkelana di samsara masih lengah. Jadi sati ini boleh dikatakan ya kita ada. Cuma pada saat-saat tertentu misalnya kalau bahaya atau bagaimana. Biasanya kan kebanyakan kita makhluk-makhluk ini kita lengah biasanya. Maksudnya dalam hal ini mengembangkan satinya. Apakah ada tips bagaimana mengembangkannya dalam keseharian Bante? Misalnya apakah ada perenungan tertentu atau pengingatan tertentu yang bisa mengkondisikan kita membentuk sati ini Bante? Kan kalau kita duduk ya pasti kita bersama objek kita, meditasi kita, objek meditasi kita. Nah dalam keseharian hari kita ada 6 indera yang memang selalu silih berganti apakah dan segalanya ada bentuk, warna, suara, bebauan, cita rasa, objek sentuhan, objek pikiran yang datang silih berganti dalam kecepatan yang boleh dikatakan sangat cepat dan bahkan kadang kita juga bagaimana itu Bante? Apakah ada tipsnya Bante dalam perkenaan ini, terutama tips personalnya Bante dalam ini, bagaimana kita mengkondisikan pengembangan sati ini supaya muncul Bante? Karena kelihatannya memang sangat tidak mudah. Mohon instruksinya Bante. Terima kasih Bante. Ya, jawabannya sangat gampang. Dilatih terus menerus. Jadi sati ini sebetulnya ingat, ya. Jadi kita selalu ingat untuk menyadari atau untuk memperhatikan apa yang terjadi pada batin dan jasmani kita, termasuk dalam berbagai aktivitas kita. Jadi sati ini tidak bisa dipisahkan dengan perhatian penyadaran terhadap apa yang terjadi pada batin sama jasmani kita. Dia ingat, ya. Sati itu ingat untuk memperhatikan, untuk menyadari, untuk mengetahui apa yang terjadi. Itu sati. Jadi itu satu paket. Ingat, memperhatikan, menyadari. Ya. Oke. Itu saja. Dilatih terus-menerus. Dilatih terus-menerus. Dilatih terus-menerus. Sampai dilatih sedemikian rupa sehingga nantinya itu ya seringkali para guru meditasi mengatakan sampai sedemikian rupa sehingga nanti kalau kita kehilangan sati kita akan merasa sendiri tidak nyaman kalau tidak ada sati. Nah, pada saat itu ya berarti itu sati itu akan otomatis ya muncul sendiri. Kalau kita kehilangan sati kita akan tahu ya karena merasa tidak nyaman. Kira-kira itu. Perkenalkan ya host.
Bante, kan ada orang bilang kalau jadi umat Buddha nggak usah susah-susah lah. Kalau sampai yang saya tanyakan itu ada bilang terlalu complicated, terlalu susah. Nah, ada bilang lakukanlah kebajikan saja gitu. Nah, daripada susah-susah begini, maksudnya kan yang tadi saya jelaskan memang, apalagi yang dikatakan Bante harus dilatih sampai menjadi otomatis ini. Nah, apakah ini suatu keharusan kita harus berlatih sati? Ada orang komentar, dia bilang, susah-susah sekali kamu ini, jadi gak usahlah capek-capek, gak usahlah susah-susah. Tapi saya sendiri berusaha mengembangkannya lebih lanjut. Nah, jadi kita menengarainya itu bagaimana Bante, supaya tidak terlalu ekstrim atau tidak terlalu longgar, kendor juga Bante. Kan jadi bagaimana berkenaan nasihat terakhirnya Sang Buddha itu loh. Jadi bagaimana kita baiknya sebagai umat Buddha Bante dalam hal ini. Apakah sati ini benar harus dikembangkan atau ya terserah masing-masing aja, terserah dorongannya masing-masing, terserah cita-citanya masing-masing, atau terserah visionnya masing-masing. Bagaimana Bante? Tanggapan Bante dalam hal ini ya? Ya, sebetulnya ya namanya pengembangan sakti ini juga termasuk salah satu dari kebajikan. Ya, Sang Buddha sendiri yang menganjurkan kita melakukan berbagai macam kebajikan. Untuk umat awam misalnya ya berdana, menjalankan sila, mengembangkan batin kita. 3 itu, 3 kelompok besar. Nah, ada yang mau sekaligus dana, sila, bawana dikembangkan secara sekaligus. Ada yang mengatakan, saya mau dana dulu lah, ya, saya mau mengembangkan dana dulu, nanti atau saya mau mengembangkan dana dengan sila dulu, bawana jangan dulu lah, nanti belakangan saja. Boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Misalnya ada yang mempunyai cita-cita, saat usia masih muda, saya mau menjadi dokter. Ada yang mengatakan, jangan dulu lah. Ya, lulus SMA lumayan cukup, ya. Jadi tergantung preferensi masing-masing. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan yang ini ya paling baik untuk semua orang gitu. Masing-masing orang punya preferensi masing-masing. Kira-kira memadai jawabannya? Ya. Tapi konklusi saya itu saat ini sangat kritikal ya Bante dalam ajaran Sang Buddha kan, yang tidak bisa terpisahkan kan. Sangat kritikal. Bahkan maksudnya saya mengambil dari nasihat terakhirnya Sang Buddha itu loh. Bahkan nasihatnya Sang Buddha aja bukannya bilang, maaf ya, tanda kutip, berdanalah, silalah, bawana lah. Tapi Sang Buddha bilang, apamadeta sampadeta. Jadi kelihatannya bahkan Sang Buddha nasihat terakhirnya itu sangat menekankan ke arah gitu Bante. Jadi bagaimana ya tanggapan Bante dalam hal ini? Memang kelihatannya ya tergantung preferensi masing-masing. Tapi berapa kritikalnya sih tingkatannya? Ya, itu gini. Nasihat Sang Buddha apamadena sampadeta itu diucapkan kepada para biku. Ya, diucapkan kepada para biku dan ya tentu saja bagi umat awam, ya mereka memilih tetap sebagai umat awam, tentu saja ya itu karena mereka belum bisa. Mereka belum, kondisi mereka itu belum bisa bertindak seperti para biku. Jadi ya kita bisa memahami situasi seperti itu. Jadi kita tidak bisa juga menuntut umat awam melakukan lebih dari standar tertentu begitu. Ya, jadi kembali lagi ke preferensi masing-masing. Memang yang paling ideal adalah semua menjadi biku saja, semua mencapai arahat. Tapi ya itu tidak mungkin lah, ya tidak mungkin. Ya, parami masing-masing itu berbeda-beda, latar belakang karma masing-masing juga berbeda-beda. Jadi ya kita harus realistis, ya masing-masing orang memiliki tabungan atau bekal yang berbeda-beda. Ya, masing-masing orang memiliki bibit yang berbeda-beda. Baik. Terima kasih banyak Bante. Ya. Sadu. Terima kasih host. Ya, terima kasih Pak Dhamma. Bante, berarti kalau misalnya
dari percakapan Bante dan Saudari Dita Dhamma ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sati itu pasti menimbulkan panya ya Bante. Apakah begitu Bante? Sati pada ingat untuk menyadari objek tertentu, yaitu 4 hal yang disebutkan di dalam Satipatthana. Kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana, dhamma nupasana, itu pasti akan mengarah ke tumbuh berkembangnya kebijaksanaan atau panya. Itu. Ya, berarti tadi saya boleh menambahkan sedikit tadi jawaban dari Saudara Dita Dhamma ya. Yang pertama tuh practice makes perfect ya Bante ya. Dimana kalau misalnya seseorang itu terus berlatih sati, pasti lama-lama dia berlatih dan menjadi kebiasaan sehingga dia seperti tadi Bante bilang dia tidak nyaman tanpa ada sati itu. Yang kedua adalah Sang Buddha pernah berkata di satu literatur ini, saya lupa Bante sutta mana, ketika seorang itu kehilangan keluarga, kehilangan harta benda, itu tidak berarti daripada kerugian sangat besar, yaitu kehilangan panya. Benar ya Bante ya? Pernah kalau nggak salah, saya lupa di mana. Jadi kerugian paling besar itu adalah kerugian hilangnya sebuah kebijaksanaan, bukan hilangnya harta benda atau hilangnya keluarga Bante, kayak gitu. Kalau nggak salah itu. Ya Bante, tadi kata-kata tadi itu untuk menutup juga sesi kita pada malam hari ini Bante. Ya, terima kasih sekali lagi Bante untuk bimbingan meditasinya pada malam hari ini, dan terima kasih kepada semuanya yang sudah bertanya. Sekarang kita akan masuk ke Patidana, limpahan jasa. Kita sekali lagi meminta mohon kepada Bante untuk melakukan Patidana Bante. Ya baik, saudara-saudari sekalian, hari ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik yang dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang mari kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan sejauh ini kepada mereka-mereka yang membutuhkannya, kepada sanak famili kita yang sudah meninggal, kepada mereka yang memiliki hubungan karma dengan kita, kepada mereka yang berada di sekitar kita, ya. Semoga mereka turut berbahagia. Handa mayang patidanang karomase punya sidani katassa yana nyani katani me te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawan paca maihang mata pita dayo dittha me capya ditthawa anye madjatta verino satta titthanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatu wokara sansaranta bawa bawe nyatang ye patidanang me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sangi wedayung maya dinna na punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukha jiwino kema padanca pappontu te sasasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah, marilah kita bersama-sama dengan menutup dengan membacakan nama Karapata. Silakan operator. Nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhigwade Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatui Panno Bhagavato Sawaka Sanggo
Sanggang Nakmani. Para Romo, hadirin Bapak Ibu semua, atas apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bante Titayano Mahatera, marilah kita bersama-sama mengucapkan Okasa Wandami Bante. Ya, izinkan saya mewakilkannya. Okasa Wandami Bante. Abiwadana silisa nijang udam bacaino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Ya, terima kasih kepada Bante Titayano Mahatera yang sudah membagi meditasi pada malam hari ini, dan terima kasih kepada semua yang berpartisipasi sampai detik ini. Dan sekarang kita akan masuk ke informasi atau pengumuman. Ya, silakan operator. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Romo Ramani, Bapak Ibu semua. Ya, sampai jumpa di Dhammasaka Kaca online berikutnya, meditasi online bersama. Kami segenap panitia kru Dhammasaka Kaca online undur diri dan sampai jumpa. Namo Buddhaya.